Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memasuki semester genap ini, kita mulai bab 1, yaitu dengan materi transformasi geometri. Nah, materi transformasi geometri ini sebelumnya kalian udah catat. Untuk transformasi geometri ini syaratnya kalian harus paham dulu yang namanya koordinat. Nah, pada transformasi geometri ini ada 4 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama ada namanya translasi atau pergeseran. Yang kedua refleksi atau pencerminan. Yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Yang keempat dilatasi atau perubahan ukuran. Nah, untuk kali ini kita masuk dulu materi yang namanya translasi. Nah, di sini ada nih ilustrasi kira-kira mengenai tentang apa itu yang disebut dengan transformasi. Nah, di sini ada pengertiannya. Transformasi itu dapat diartikan sebagai perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri itu dapat diubah letak dan bentuknya. Nah, kali ini kita masuk dulu ke subbab yang pertama, yaitu tentang translasi. Translasi itu tadi artinya adalah pergeseran. Nah, di sini ada sebuah contoh permainan, soccer translation. Aturan permainannya yaitu yang pertama, kartu berwarna kuning menunjukkan arah kiri kanan, positif berarti kanan, negatif berarti kiri. Yang kedua, kartu berwarna merah menunjukkan arah atas bawah, positif berarti atas, negatif berarti bawah. Nah, kita coba ya permainannya. Nah, di sini terdapat negatif 2 untuk kartu kuning, positif 2 untuk kartu merah. Nah, perhatikan perubahannya. Kita ulang ya. Tuh. Berarti kartu merah itu artinya naik ke atas banyak 2. Kemudian karena kartu kuning negatif 2 itu kita pindah ke arah kiri sebanyak 2 langkah. Nah, itu perubahannya. Ini sama dengan penggunaan koordinat Kartesius. Nah, ini negatif 2, positif 4. Berarti turun ke bawah 2, ke kanan 4. Nah, itu bentuknya ya. Sama dengan penggunaan koordinat Kartesius. Ini kuning positif 1, merah positif 2. Berarti ke atas 2, ke kanan 1. Nah, itu. Nah, ini bisa kalian lanjutkan, caranya sama dengan penggunaan koordinat Kartesius. Nah, untuk translasi itu disebut juga dengan pergeseran, yaitu merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Nah, kita perhatikan untuk rumusnya. Contoh nih, di sini udah dikasih lambang yang akan kita gunakan. Misal, awalnya kita mempunyai titik A dengan koordinat X, Y. Ketika ditranslasi sejauh A, B, berarti kita geser sejauh A, B. Nanti hasil bayangannya itu adalah A aksen. Ini aksen ya bacaannya. Rumusnya itu X ditambah A, Y tambah B. Nah, ini yang kita gunakan disebut dengan rumus translasi. Nah, oke. Nah, ini contoh mentranslasikan sebuah bidang datar. Contoh nih, kita punya sebuah persegi panjang ditranslasi sejauh 12,0. Artinya X-nya digeser sejauh 12, Y-nya itu digeser sejauh 0 langkah. Nah, gimana pergeserannya? Yang pertama ya.
Nah, itu pergeseran terhadap translasi 12,0. Nah, yang kedua, perhatikan, ini translasi terhadap 0,-7. Berarti X-nya 0, Y-nya -7. Berarti kalau -7 ke bawah ya. Nah, itu kira-kira ilustrasinya. Kemudian, yang terakhir, ini misalkan translasi X-nya itu kita ubah atau kita geser sejauh 10 langkah, kemudian Y-nya itu sejauh 7. Karena negatif berarti ke bawah. Nah, itu kira-kira pergeserannya. Nah, oke, itu disebut dengan ilustrasi. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan bayangan titik A, yaitu -1,4, dan B, yaitu -5,1, oleh translasi T, yaitu 3,-2. Berarti titik A dan B ini kita translasi sejauh T. Nah, ini rumus awalnya ya. X, Y, ini titik awal, ditranslasi sejauh A, B, menghasilkan bayangan X tambah A, Y tambah B. Nah, sekarang kita ambil titik A dulu. A-nya itu adalah -1,4, ditranslasi sejauh 3,-2, berarti A aksen atau bayangannya adalah, rumusnya tadi adalah X tambah A, berarti X-nya -1 tambah A. A-nya itu 3, -1 tambah 3, koma, Y tambah B. Y-nya 4 ditambah -2, atau 4 dikurang 2. Nah, -1 ditambah 3 hasilnya 2, 4 dikurang 2 hasilnya juga 2. Ini disebut dengan A aksen atau bayangan. Kemudian lanjut untuk titik B, yaitu -5,1, ditranslasi sejauh 3,-2, menghasilkan bayangan yaitu B aksen. X tambah A, berarti -5 ditambah 3. Ini ya. Kemudian Y tambah B, berarti 1 ditambah -2, atau 1 kurang 2. Nah, ini -5 tambah 3 hasilnya -2, 1 dikurang 2 hasilnya -1. Ini hasil bayangan dari titik B. Oke, kita lanjut contoh kedua. Kalau tadi kita menentukan pergeseran dari sebuah titik, sekarang kita tentukan pergeseran dari sebuah garis. Nah, diketahui garis dengan persamaan 3x dikurang 2y dikurang 5 sama dengan 0. Tentukan persamaan bayangan setelah garis tersebut digeser oleh T, yaitu -2,1. T itu titik translasi. Nah, kita pakai rumus awalnya ini. Berarti tadi kita punya rumus untuk X aksen itu adalah X tambah A. Berarti ini X, A-nya -2. X tambah -2 atau sama dengan X kurang 2. Kemudian Y aksen itu rumusnya adalah Y tambah B. Berarti Y ditambah B-nya itu adalah 1. Nah, Y tambah 1. Maaf. Nah, untuk X tambah X kurang 2 itu adalah nilai dari X aksen. Berarti X aksen sama dengan X dikurang 2. Nah, kalau kita mau tentukan nilai X, berarti otomatis yang -2 ini pindah ke kiri. Berarti X itu sama dengan X aksen. Kalau -2 pindah berarti menjadi plus. Jadinya X sama dengan X aksen, ini pindahkan berarti tambah 2. Berarti X itu sama dengan X aksen tambah 2. Kalau Y aksen, itu nilainya sama dengan Y tambah 1. Nih ya. Berarti kalau kita mau cari nilai Y itu sama dengan Y aksen, ini pindah menjadi negatif. Berarti Y aksen kurang 1. Nah, substitusi kepersamaan awal, yaitu 3x dikurang 2y dikurang 5 sama dengan 0. Nah, sekarang
X itu kita punya persamaannya sama dengan X aksen tambah 2. Berarti ganti dengan ini ya. 3 kali X aksen tambah 2. Dikurang 2Y. Berarti dikurang 2 kali Y-nya itu Y aksen kurang 1. Nah, kemudian dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kaliin ke dalam. 3 kali X aksen yaitu 3X aksen. 3 kali 2 yaitu 6. Min 2 kali Y aksen yaitu min 2Y aksen. Min 2 dikali min 1 hasilnya plus 2. Dikurang 5 sama dengan 0. Nah, 3X aksen dikurang 2Y aksen. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Dikurang 5 yaitu 3. Nah, sama dengan 0. Jadi, persamaan bayangan garis hasil pergeseran tersebut adalah 3X aksen dikurang 2Y aksen ditambah 3 sama dengan 0. Nah, itu cara menentukan translasi dari sebuah garis. Nah, semoga dapat dipahami. Kalau ada yang masih belum paham, silakan bertanya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.